pagi sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya di kesempatan pagi hari ini, edisi Selasa tanggal 1 Agustus 2023. Dan seperti biasa di acaranya ini opsi ini ya, obrolan pendengar saat ini. Jadi kita terkait hari ini tentunya bersama para tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Muara Enim. Ini yang semestinya nih hari ini hadir bersama-sama kita ada Kepala Sekolah TK, kemudian Kepala Sekolah Dasar, pengawas sekolah, dan juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Pada pagi hari ini kita mengadakan talk show ya, dengan tema proses PPDB tanpa tes Kalistung dan MPLS baru. Betul. Bagi anak didik baru dari TK ke SD. Itu sebagai pembuka dari kami, sekali lagi selamat datang di studio kami, studio Radio Suara Muara Enim. Kita juga bersiaran melalui frekuensi di 97,4 FM. Saya kira itu sebagai pembuka, dan mari acara ini kita buka bersama-sama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Episode hari ini adalah Koordinator Dunia Penyiaran se-Kabupaten Muara Enim. Tuh luar biasa tuh Bu Edi. Selamat pagi Bu Edi, assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam Bang Andri. Saya pernah kepala sekolah dari 2005 sampai 2009 ini ditugaskan di SD Negeri 1 Janmas Baru. Janmas Baru, oke. 2009 sampai 2014 saya ditugaskan menjadi kepala SD Negeri 18 Muara Enim. Ya. Tugas. Semenjak habis jabatan itu 2014 sampai hari ini kami menjadi pengawas Kecamatan Kota Muara Enim. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Rita. Selamat pagi, waalaikumsalam Bang Nah, Andri. ini ada Ibu Yanti Hartati SPDMM. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Yanti. PAUD TK Sekolah Dasar ini tentunya dipastikan berjalan sesuai juknis tanpa adanya tes membaca, menulis, dan juga berhitung atau calistung, yang merupakan satu dari 3 target capaian kurikulum Merdeka Belajar ya. Ini tentunya terkait dengan penyelenggaraan ini ya, sesuai dengan peraturan pemerintah itu nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, dan Permendikbudristek nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB. Nah, tentunya di kesempatan kali ini kebijakan dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya terkait dengan menerapkan masa perkenalan untuk peserta didik baru sehingga lebih mudah beradaptasi serta merencanakan kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan informasi tentang kebutuhan anak-anak sesuai dengan rambu-rambu asesmen awal, yang alat bantu pembelajaran ada 2 minggu pertama ini biasanya ajaran baru, dan ketiga merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian membangun kemampuan pondasi, dan tidak ada tes calistung. Itu yang akan kita coba bahas di kesempatan kali ini. Dan sudah ada Pak Lentri, Bu Rita, kemudian juga Bu Yanti. Saya akan coba ke ini dulu, ke Bu Yanti Hartati selaku Kepala Sekolah TK Negeri 1 Muara Enim. Bu Yanti, terkait dengan PPDB ya, kemudian juga ini PAUD TK gitu ya. Untuk di tingkat kita tahu bahwasanya pendidikan anak usia dini saat ini ya, ini apa sebetulnya terkait dengan kebijakan pemerintah calistung ini di TK PAUD sendiri ini seperti apa yang dilakukan? Untuk kegiatan literasi dan numerasi itu sebenarnya sudah dilaksanakan. Kalau di TK Negeri 1 Muara Enim kami masa pengenalan lingkungan sekolah itu kami laksanakan 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Jadi untuk di hari pertama kami mengadakan ini perkumpulan dulu di depan kan. Jadi anak diberikan wejangan-wejangan tertentu ya, sehingga mereka terus di lapangan tersebut kami memperkenalkan seluruh sendik dan juga guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Setelah itu anak disuruh bermain dulu Pak. Jadi bermain, yang kami berikan beberapa opsi seperti itu. Misalnya mau bermain apa, nanti anaknya mayoritas bermain kemana. Misalnya mau main ular naga, maka akan dilaksanakan kegiatan bermain ular naga di lapangan seperti itu. Laksanakan kegiatan di dalam kelas Pak. Di dalam kelas itu baru mengenal lingkungan di dalam kelas dulu. Dalam proses penerimaan PPDB sendiri kami itu seperti yang sudah sesuai dengan edaran dari kementerian,
terus edaran dari Diknas, terus juga ada dari edaran dari Bupati bahwa kita tidak melaksanakan tes calistung. Karena kita di PPDB itu online ya, Ya, memang online, betul. tidak semua wali murid itu melek ini Betul. IT ya. Ya, betul. Sebagian ada juga yang berkesulitan. Nah, yang sulit itu tadi kami bantu, Pak. Oh, Karena datang kami sekolah? menyematkan di DMB kan seperti Ya. Pak Anda tahu sendiri saya Ya, itu promosinya kayak luar biasa. Jadi saya sematkan di situ nomor WA yang bisa dihubungi. Ketika mereka berkesulitan, dia nelpon, kami suruh datang ke sekolah, kita yang mendaftarkan Bang Andre. Oleh karena itulah kami sebagai pengawas akan selalu mengawal yang namanya dari proses PPDB, tempat tes calistung dan MPLS di satuan pendidikan. Kalau sekedar penemuan ini namanya bekerja Pak, itu kan biasa Pak ya. Tapi kelasnya kelas ringan itu saya bilang seperti kalau di MPLS alhamdulillah lewat kita sukses Bu ya, biasa ya. Ya, termasuk juga penerimaan siswa baru. Alhamdulillah tidak ada temuan. Di pendidikan ini pengawas harus memastikan satu, terlaksananya pembelajaran dari guru, kepala sekolah, administrasi guru, kepala sekolah ataupun sarana prasarana, dan sebenarnya juga termasuk keuangan. Nah, itu adalah tugas kami sebagai ujung tombak dari Dinas Pendidikan Kabupaten Muara ini. Ujung tombak dari Dinas Pendidikan, kami berada di lapangan secara langsung. Dan kami yakin bahwa apa yang terlaksana di sekolah, masalah juga yang lain-lain, ini akan cepat kami dapatkan informasi dari entah dari luar, entah dari sekolah itu sendiri. Karena kami juga kalau misalnya ada pertemuan dengan paguyuban atau komite, terkhusus saya secara pribadi, itu saat bertemu dengan wali murid, itu saya sampaikan, ini nomor HP saya, kalau butuh apa-apa hubungi kami. Baik Pak, diawali dengan guru dulu Pak ya. Ya, boleh. Kalau dari gurunya Pak, alhamdulillah dari 10 orang guru itu memang dasar pendidikannya itu memang SPD AUD. Oh, SPD AUD ya. Jadi kami guru PAUD itu kalau memang dia itu memang lulusan dari SPD AUD itu karena sebagian besar dari mata kuliah yang dinyam pada waktu pendidikan itu memang psikologi. Jadi untuk pendidikan anak usia dini itu memang ke arahnya psikologi. Mengapa orang S1 psikologi bisa diterima menjadi guru TK itu karena memang itu. Karena kalau dia tidak memiliki banyak dasar psikologi, maka tidak bisa untuk mengajar PAUD. Karena di PAUD itu harus mengerti benar karakteristik dari anak tersebut. Memang kebijakan pemerintah tentang MPLS itu memang bagus sekali Pak Andre. Karena kalau seandainya anak ya yang untuk masuk ke TK itu kan dia dari rentang usia 4-6 tahun itu kan lebih bisa disebut dari gendongan Pak ya. Dari gendongan akan diserahkan kepada para pendidik ya. Jadi untuk itu pendidik harus bisa membuat anak itu nyaman terlebih dahulu. Jadi masa MPLS itu membuat anak itu nyaman, tenang, dan dia merasa bahwa sekolah itu adalah rumah. Jadi guru adalah ibu kedua. Gitu. Kalau kami menyebutnya adalah ibu kedua karena di sana nanti apa yang ada keluhan dari anak, terus kendala bagi anak dalam pembelajaran itu akan dikeluhkan kepada ibu kedua. Itu benar kata Bang Andre, cara kita mensiasati lah Ya, strateginya. Guru-guru kita itu kinerjanya bagus. Seperti kemarin Pak Andre, seperti kita ketahui kemarin kami berkegiatan waktu ini pun nggak libur. Guru-guru kami itu karena terkait kegiatan PSP, kegiatan sekolah penggerak. Jadi kami selama 6 hari berkegiatan dari pagi sampai sore. Terus saya kirim ke kelompok ini, ke grup WA PSP di Sumatera Selatan. Mereka itu pada japri Bang Andre. Gimana caranya Bu Rita
waktunya libur kok gurunya bisa berkegiatan semaksimal itu katanya. Iya, benar. Nah, jadi saya jawab sentuh hatinya gitu. Sentuh hatinya. Iya, dengan pendekatannya. Tentunya kita dengan memberikan kita dulu yang contoh. Gitu. Kalau untuk di sekolah, Ya. ini tadi sudah saya sampaikan dari awal bahwa di sekolah itu kami usahakan untuk mendapatkan dukungan-dukungan. Oleh karena pertama usaha dulu ya. Usaha dari Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim, notabene dari pemerintah daerah, kita sering mengikuti kegiatan-kegiatan peningkatan mutu seperti BIMTEK, ya, dan lain-lain. Nah, ini salah satu tujuannya kenapa? Tanpa ilmu, tanpa dilatih, tanpa diingatkan, maka ilmu ini seperti pisau. Program baru ini ya, alhamdulillah kami selalu diupdate seperti itu. Jadi kami selalu diupdate sehingga para guru-guru ini disuruh untuk semuanya aktif seperti itu. Jadi tidak jalan di tempat, Pak Andre. Ya. Nah, alhamdulillah dan juga dengan adanya kegiatan MPLS yang termasuk dalam kegiatan transisi PAUD SD yang menyenangkan, itu ada sisi positifnya yang sangat baik bagi kami, yaitu antara pembelajaran di TK dan di SD itu jadi akhirnya tuh nyambung kepala-kepala sekolah baik itu di TK maupun di kelompok bermain ya. Baiklah kita kedepannya ini kalau bisa mengikuti program sekolah penggerak, guru penggerak, dan juga kita mengikuti kegiatan yaitu transisi PAUD SD yang menyenangkan seperti yang sedang dilakukan pada saat ini ya. Jadi untuk para guru jangan sungkan-sungkan mengikuti semua program, dan juga mari tingkatkan kompetensi kita sehingga kita menjadi guru yang berkualitas. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Dinas Kominfo yang sudah mengundang kami di forum ini. Juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah memberi ruang juga kami untuk berbicara di sini. Juga saya mau menyapa ini Bang Andre. Boleh. Menyapa guru-guru SD Negeri 20 Muara Enim, tetap semangat, tetap menjadi yang terbaik, yang terdepan. Tetap mau berbagi di lingkungan sekitar kita, namun yang jelas harus beres-beres dulu di rumah kita ya. Oke. Terus mengenai yang dibicarakan oleh Bu Yanti tadi, bahwasanya mereka mempersiapkan dengan fondasi dasar dari anak TK. Kami pun juga demikian Bu Yanti, kami melanjutkan. Kami siap bersinergi dengan guru-guru PAUD, kepala sekolah PAUD untuk menjadikan anak-anak yang di fase A, kalau di kurikulum Merdeka itu di fase A itu kelas 1 dan 2. Jadi mereka itu memang masih benar-benar di fase mereka belajar. Di umurnya kan 6 tahun kalau di SD itu minimal. Jadi umur di 6 tahun sampai 8 tahun itu anak-anak itu masih bermain, dan kami siap melanjutkan program dari PAUD. Tidak langsung kalau selama ini kan kita kalau anak SD itu benar Bang Andre, kalau pola-pola lama itu anak-anak sudah bisa calistung. Nah sekarang di fase A ini anak-anak memang nantinya kita bermuara ke situ. Tapi dengan cara yang seperti kata Bu Yani tadi, dengan cara-cara yang tepat, dengan pola-pola bermain sesuai dengan umurnya gitu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkhusus kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk hadir di Radio Suara Muara Enim. Dan terima kasih juga kepada Radio Suara Muara Enim karena kami telah dapat hadir di ruangan ini, dapat menyampaikan apa yang kami rasakan selama ini. Oleh karena itu saya berpesan khusus kepada terutama rekan-rekan pengawas, terutama rekan pengawas Kecamatan Muara Enim dan Korwil. Mari kita bergandeng tangan untuk mengawal pelaksanaan kebijakan, kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Dan mari kita dukung, mari kita beri semangat rekan-rekan kepala sekolah, rekan-rekan guru, sehingga pendidikan di Kabupaten Muara Enim ini
menjadi lebih baik. Oke, baik. Terkhusus mengenai PBDB, satu kesimpulan yang harus kita ambil, terlaksananya PBDB ajaran baru, satu, tidak ada tes calistung. Oke, baik. Iya, tidak ada tes tulis, baca, dan berhitung. Oke. Yang kedua, terlaksananya satuan pendidikan atau menerapkan MPLS sesuai dengan jadwal yang telah diatur oleh kebijakan. Yang ketiga, penerapan strategi pembelajaran yang menyenangkan pada satuan pendidikan. Nah, ini perlu kita kawal agar pelaksanaannya sukses di lapangan, berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Dan sahabat pendengar, tujuan utama pendidikan bukanlah pengetahuan, tetapi tindakan. Pendidikan adalah seni untuk membuat manusia makin berkarakter, kemudian menjadi cerdas dan berkarakter adalah tujuan utama dunia pendidikan di saat ini yang sedang kita gembar-gemburkan. Dan satu lagi, ada kata-kata mutiara untuk para guru-guru kita yang hebat ini. Guru terbaik adalah guru yang tak kenal lelah mencari cara agar muridnya bisa mengerti. Guru bukanlah orang yang pintar atau tersukses di muka bumi ini, tapi guru mampu membimbingmu untuk menuju kesuksesan. Saya Dija Kawana, terima kasih dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.